Halo teman-teman, di sini aku mau ngejelasin pertemuan kedua praktikum FISREP. Dari pertama itu kita meneliti dugaan jenis kelamin. Didapat dilihat dari ciri-ciri kelamin sekunder, seperti perut yang membulat berarti dia betina. Di sini aku mau menjelaskan cara pembedahan ikan dari urogenital sampai operkulum, di mana dari urogenital ditarik ke atas hingga sejajar dengan mata, lalu di arah siri pektoral sehingga ke bawah. Arah pembedahan ini dilakukan agar kita menghindari kerusakan pada gonad, sehingga gonad yang dapat diambil, seperti pada video berikut. Di sini kita membedah ikan untuk melihat gonad pada ikan tersebut. Nah, gonad yang didapatkan itu gonad dari ikan mas. Nah, dapat dilihat dari video ini, gonad yang didapatkan itu gonad betina, karena gonad yang didapatkan itu berisi telur-telur ikan mas. Nah, seperti dilihat kan banyak telurnya. Nah, tingkat kematangan gonad pada ikan ini dapat diketahui bahwa dia telah mencapai tingkat kematangan gonad yang tinggi. Kenapa? Karena gonad sudah besar dan telur sudah banyak. Tada! Gonad yang didapatkan. Wow! Nah, di sini terdapat anatomi ikan mas jantan yang telah dibedah. Nah, kenapa kita tahu dia jantan? Karena gonadnya itu berwarna putih, sehingga menandakan bahwa gonadnya itu berisikan sperma, sedangkan yang ini itu gonad betina karena berisikan telur. Sekarang kita ke ikan lele. Dapat diasumsikan bahwa ikan lele yang didapatkan berkelamin jantan karena dia memiliki papila yang ditunjukkan barusan. Nah, ini kita mencoba membedah ikan lele. Nah, dapat diketahui ikan lele yang kita dapatkan itu berkelamin jantan karena gonad yang didapatkan itu berupa testis, di mana dia itu berisikan sperma. Tapi di sini spermanya udah keluar karena kegunting. Salah siapa? Salah Icang. Nah, ketahuan kan pelakunya siapa nih? Ini yang video nih, Icang nih, namanya Haris. So, gila so cool banget Icang ya. Nah, ini hasil pembedahan dari Icang. Itu dapat dilihat testisnya itu berwarna putih. Dia itu gonadnya berisikan sperma. Jadi dia itu jantan. Nah, lanjut ke ikan nila. Nah, kita telah membedah semua ikan di sini. Nah, untuk ikan nila ini kita bedah juga. Yang didapatkan itu kita ikan nila betina, tapi sepertinya videonya tidak ada. Lanjut, begini adalah anatomi ikan nila dari kelompok 8. Lanjut ke Midbud 3. Di minggu kedua kita meneliti dari ikan, sedangkan sekarang itu kita meneliti dari krustasea dan kerang-kerangan, cumi, udang lah, dan lain-lain lah. Tidak berbeda dengan pertemuan 2, kita sama-sama meneliti ciri-ciri kelamin primer dan sekunder. Di sini itu dapat lihat ciri seksual primernya, di mana kepiting jantan itu memiliki abdomen yang runcing, sedangkan untuk kepiting betina itu dia memiliki abdomen yang lebih membulat. Nah, ini kita meneliti ciri-ciri dari kepiting. Di sini kami meneliti ciri seksual primer dari kepiting yang isi kepitingnya. Untuk kepiting jantan, jujur saya tidak tahu. Bukan tidak tahu, kurang memahami. Tapi untuk kepiting betina itu dia memiliki telur di dalamnya. Coba tebak di sini kita ngapain? Di sini kita itu mengidentifikasi jenis kelamin pada udang. Udang apa ini? Nggak tahu lah, udang-udangan. Menurut Irianingrum et al. Tahun 2023, gonad udang betina itu akan berwarna jingga bila dilihat dari atas tubuhnya dan disinari dari bawah. Dari atas apa bawah.
Sedangkan untuk gonad udang jantan akan berwarna putih bila dilihat dari atas tubuhnya. Nah, ciri-ciri sekundernya itu tubuhnya udang betina akan lebih besar daripada udang jantan. Nah, di sini kita mencoba membedah pada cumi-cumi. Gonad cumi-cumi ini ada di atas kepalanya, pada bagian runcing paling atas. Nah, untuk cumi-cumi jantan, dia akan memiliki gonad berwarna putih dan memiliki satu tentakel yang lebih panjang dari tentakel lainnya. Kegunaan tentakel ini umumnya digunakan untuk mencengkram cumi-cumi betina. Nah, untuk cumi-cumi betina itu dia akan memiliki gonad berwarna kuning. Nah, di sini kita mengidentifikasi lobster air tawar. Tuh, lihat lucu kakinya jalan. Nah, untuk lobster yang jantan dia memiliki capit yang lebih besar, sedangkan untuk lobster betina dia tidak. Nah, lobster yang jantan ini memiliki kaki tambahan. Nah, sama seperti kerang hijau, dia itu gonadnya berbeda warna tergantung jenis kelamin. Sekian untuk minggu ketiga, masuk ke minggu keempat. Di minggu keempat, kita pos pertama itu mengkanulasi ikan lelek. Di sini itu untuk langkah pertama dari mengidentifikasi jenis kelamin. Sebenarnya di sini itu kita materi berjudul perkembangan gonad dan gambaran histologi selular organ reproduksi ikan. Tapi di sini kita mengasumsikan jenis kelamin dulu dengan kanulasi. Nah, salah satu kelemahan kanulasi ini dia tuh dapat merusak organ. Jadi harus berhati-hati ya, tidak seperti icang di sini. Nah, lanjut ke pos 2. Itu kita menentukan TKG dari ikan mas. Sebenarnya ini ikannya udah lama, jadi kayak organnya udah jelek gitu. Mungkin di video nggak akan kecium ya baunya seperti apa, tapi sumpah jujur ini baunya bau banget anjir. Nah, di sini tuh kita menentukan TKG. Nah, yang ditunjuk-tunjuk ini dia itu adalah gonadnya. Nah, karena gonadnya itu kecil, jadi kita mengasumsikan ikannya itu masih memiliki TKG kecil. Nih, ditunjuk ini. Di sini tuh kita diminta untuk mencari gonadnya, tapi jujur di sini nggak kelihatan karena lihat aja sendiri. Nah, dari situ kita menentukan tingkat kematangan gonad. Lalu kita pindah ke pos 3. Sama dengan sebelumnya, kita menentukan tingkat kematangan gonadnya. Nah, di sini tuh kita dapat ikan mas dan ikan lele. Tapi di sini lebih better karena ikan masnya ini emang agaknya masih baunya mantap. Nah, dari situ tuh kita mengasumsikan TKG ikan mas ya, dia masih kecil, jadi TKG 1. Sedangkan untuk ikan lelenya sendiri itu kita mengasumsikan ikan lele yang didapatkan itu memiliki TKG 1 karena gonadnya itu masih terlihat transparan di sini. Dan masih kecil. Nah, di sini Nah, di sini tuh udah kayak gini gonad organnya, jadi kayak kita nggak terlalu bisa nemuinnya sih, tapi gimana ya? Ya dapat lah gitu dikit-dikit. Nah, itu yang kita tunjuk itu gonadnya. Nah, di sini tuh kita menentukan TKG juga, tapi di sini tuh kita lebih better kan. Nah, selanjutnya kita melihat TKG dari spesies kecil di bawah mikroskop. Lanjut ke minggu kelima. Mungkin kalian udah nggak asing sama alat ini. Alat ini adalah alat USG. Dan jadi di sini kita itu mau melihat tingkat kematangan gonadnya dengan cara USG. Alat ini masih baru ya. Seperti dengan ibu hamil, kita harus memberi kayak gel gitu untuk melihat di USG-nya ini dengan cara mengoleskan ke perut. Kita mengasumsikannya ikan lele ini adalah betina karena perutnya itu seperti membulat gitu. Jadi kita mengasumsikan bahwa dia itu adalah betina. Jadi ini tuh merepresentasikan dia dari atas itu.
Nah, untuk mengidentifikasinya itu pada bagian USG, alat USG-nya ini ada bagian menonjolnya itu pada tubnya itu. Nah, dia tuh yang menonjol itu mengarahkan kepada kepala, dan bagian satu lagi mengarah kepada perut. Nah, dari alat USG ini, tada, muncullah di bawah alat USG-nya ini. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi kita bisa melihat bagian-bagian dari dalam perut si ikan lele ini. Di sini kita menentukan bagian gonadnya itu ada di mana. Lupa bentuk di jurnalnya kayak gimana. Buset. Jadi kan di sini namanya ilmu asumsi. Nah, kita dari sini kita tuh disuruh mengasumsikan gonadnya itu ada di mana, dan jenis kelaminnya itu ada di mana. Jenis kelaminnya itu ikan apa, jantan atau betina. Di sini kita mencoba berulang kali dan akhirnya kita menemukan gonadnya. Nah, di sini tuh kita awalnya mengasumsikan betina karena dia tuh memiliki gambaran seperti telur-telur, butiran telur gitu pada alat USG ini. Tapi jujur lihat di bawah USG ini sangat satisfying sih, kayak udah kayak meriksa kehamilan gitu pada ikan tapinya. Oh ya, pada bagian atas itu dia itu dari lapisan 0. Lapisan 0 itu adalah kulit dari si ikannya. Dia makin ke bawah itu makin bernilai negatif, dimana dia tuh sekian senti dari lapisan kulitnya. Jadi kita bisa tahu nih kedalaman gonadnya ini ada berapa senti dari lapisan kulit, dilihat dari layar USG. Di sini kita juga bisa mengukur kelebaran atau panjang dari gonadnya itu. Nah, yang ditunjukin oleh Bang Akil ini adalah gonad yang kita asumsikan gonadnya. Di sini kita mendapatkan panjang diameternya untuk perhitungan GSI. Menurut Kusuma dan Haryani 2016, GSI itu merupakan perbandingan dari penimbangan bobot badan dengan bobot gonad untuk menentukan nilai gonadosomatic index atau GSI. Sebenarnya tidak termasuk perhitungan untuk GSI, tapi itu kita untuk perbandingan gonad ukuran gonad pada saat USG dan pada saat pembedahan, apakah sesuai atau tidak. Nah, di sini kan udah kelihatan nih diameternya berapa tuh, 1,74 kayaknya. Nah, 1,54 ternyata. Nah, canggih kan alatnya. Nah, lanjut kita dari ikan lele itu ikan nila. Sebelumnya ikan ini udah dibius terlebih dahulu. Jadi dia tuh ikan nilanya tidak memberontak saat di USG, dan sebelum USG itu pastikan ikannya itu kering dan tidak basah agar tidak merusak alatnya ini, karena alatnya sensitif, guys. Sama seperti sebelumnya, diberi gel pada perut ikannya untuk melihat pada USG.
Nah, untuk ikan nila ini dia tuh lebih mudah dilihat pada USG dibandingkan ikan lele tadi. Sebenarnya saya tidak tahu alasannya apa, tapi lebih jelas pada ikan nila. Nah, pada ikan nila ini kita juga dapatkan gonad itu terlihat 2 sedangkan pada ikan lele tadi itu kita mendapatkan cuma 1. Nah, untuk ikan nila ini kita menemukan kedua gonadnya, dan itu kita ukur juga. Dan pada gonad ikan nila ini dia tuh lebih dekat pada kulit perutnya, jadi dia tuh lebih terlihat pada USG ini. Nah, itu tuh ke kiri. Nah, itu tuh dia putih-putih begitu tuh dia, itu gonadnya. Nah, itu terlihat jelas kan? Nah, di sini kita juga tuh bisa melihat tuh 2 garis yang di atas. Nah, itu tuh adalah gonadnya. Di sini kita mengasumsikannya ikannya ini betina juga. Di sini kita mencari gambaran yang jelas pada gonadnya agar kita bisa ukur dengan jelas. Nah, sambil menunggu nilai GSI ini, dia tuh dapat menentukan nilai TKG. Menurut Yulianto dan Miranti pada tahun 2020, nilai tingkat kematangan gonad pada ikan betina itu akan lebih besar pada ikan jantan, karena gonad ikan akan terus bertambah seiring dengan TKG dan akan mencapai maksimal pada saat memijah. Nah, di sini kita mengukur diameter atau panjang lebar dari kedua gonadnya. Nah, sambil menunggu Bang Akil menjelaskan, tahu nggak sih nilai GSI itu akan tinggi pada saat matang gonad atau tingkat kematangan gonad yang tinggi, karena bobot gonadnya akan meningkat. Sedangkan untuk nilai GSI pada kondisi setelah memijah itu akan menurun. Hal ini disebutkan oleh Tarigan et al. Pada tahun 2017. Nah, di sini kita dapat nih diameternya pada gonad ikan nila itu kita mendapatkan dua-duanya. Nah, di sini tuh seingat saya tuh panjangnya nggak beda jauh satu sama lain. Nah, 0,76 dan dengan 0,88. Di sini tuh setelah ini kita tuh akan melakukan pembedahan pada ikannya, dan kita akan melihat nih panjang diameter yang pada USG dengan pembedahan itu apakah panjangnya sama atau tidak. Sudah sempat saya mention tadi, lanjutnya itu kita mengukur berat bobot ikannya masing-masing. Pertama itu ikan lele. Nah, untuk pengukuran nilai GS ini akan membutuhkan bobot tubuh dan bobot gonad, maka kita harus mengukur bobot ikannya dulu sebelum dibedah. Nah, untuk bobot ikan lele ini kita mendapatkan sebesar 243,52 gram. Nah, untuk selanjutnya itu akan ada pengukuran ikan nila. Nah, untuk ikan nila ini kita mendapatkan bobot sebesar 195,37 gram. Selanjutnya kita mengkateter ikan-ikannya. Seperti biasa, Icang lagi yang kateter. Nah, kita tuh mengkateter untuk mengasumsikan benar atau tidak. Asumsi pertama kita tuh kalau ikannya itu jantan atau betina. Nah, dengan cara mengkateternya dengan selang yang dimasukin ke urogenital dan disedot, bukan ditiup ya Icang. Nah, itu akan mendapatkan sedikit telurnya. Kalau misal telur atau sperma, kalau asumsi kita benar, itu berarti nilai plus bagi kita, karena kita dapat mengasumsikan dari kelamin sekundernya. Lanjut juga nih, untuk ikan lele sama dengan sebelumnya, kita mengkateter juga. Pertama itu dilihat dulu lubangnya itu ada berapa.
untuk ikan betina ini dia lubangnya akan ada 3 karena dia tuh lubang satu untuk mengeluarkan urin, lubang kedua untuk mengeluarkan telur, dan lubang ketiga untuk mengeluarkan feses. Nah, sama seperti sebelumnya kita juga mengkanulasi nih untuk mengasumsikan bahwa kelamin yang kita asumsikan pertama itu benar atau tidak. Tapi saat kita mengkanulasi ikan lele yang ini, kita tuh kesulitan mendapatkan telur atau spermanya. Kita tidak mendapatkan apa-apa, feses juga tidak. Mungkin alasannya akan dijelaskan setelah kita membedah. Beres mengkanulasi, kita ngapain? Let's go, kita pembedahan. Pertama kita mematikan dulu ikannya dengan cara menusuk pada otaknya. Seingat saya otaknya. Sama seperti sebelumnya, kita menusuk dari arah sirip pektoral atau sirip dada menuju atas, sehingga sejajar dengan mata. Lalu jika sudah, kita mengarahkannya ke arah belakang atau dorsal, kaudal. Lalu setelah sejajar dengan urogenitalnya, kita menarik ke bawah, menggunting ke bawah ke arah urogenitalnya. Sudah nih, minggu kelima, lanjut ke minggu 6. Sama seperti sebelumnya, apa? USG. Kita kali ini meng-USG apa, guys? Kita meng-USG ikan lele. Waduh, apa nih? Tiba-tiba. Sinematik. Wow. Nih, lihat, tim kita mau nge-USG seperti biasa, guys. Setelah nge-USG ini ada teman kelompok lain yang sedang mengamati di bawah mikroskop itu untuk mengukur diameter telurnya. Anjay, Abdi. Bang Agis kalau nonton jangan marah ya, kita senang-senang di sini. Salah sendiri gak masuk praktikum ya. Sedikit ralat, kita di sini emang USG ikan mas, bukan ikan lele. Nah, ikan mas ini kita gunakan untuk mengukur fekunditas dan sebaran diameter telur. Pertama kita mengkateter lagi. Siapa pelakunya? Icang lagi. Kita mengkateter di sini untuk melihat apakah ada pergerakannya di USG ini. Sebenarnya tidak terlalu jelas ya sejujurnya, tapi ketika dia masuk tuh, nah itu yang ditunjuk oleh Bang Akil tuh, itu menandakan kalau selang kateter itu udah masuk. Di situ kita memberi aba-aba kalau kateter sudah masuk. Nah, lalu disedot. Nah, pada layar USG akan terjadi pergerakan seperti telurnya tuh terserap gitu. Cuman di sini kayaknya kurang jelas. Nah, sambil menunggu berdasarkan jurnal yang saya dapat, yaitu menurut Anggraeni et al. 2016, fekunditas itu merupakan jumlah telur saat betina akan memijah dengan menggunakan bobot gonad. Jadi penentuan fekunditas telur ikan ini dilakukan dengan menggunakan rumus fekunditas sama dengan berat gugal total dibagi dengan berat gonad contoh dikali jumlah telur contoh.
Tapi tahu nggak sih, menurut DW et al. 2018, ikan mas itu termasuk salah satu ikan yang umumnya memiliki fekunditas tinggi dengan kisaran 85.000 hingga 125.000 telur per kilo induk. Di sini kita selain mengukur diameter telur, kita mengamati telurnya di bawah mikroskop. Nah, di sini kita juga menghitung diameter telurnya. Menurut Anggrianini et al. 2016, ini dilakukan setelah fekunditas. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Di sini aku mau ngejelasin pertemuan 7, yaitu pengolahan data dari hasil data pertemuan 6, dimana kita mau ngolah data diameter dari telur sendiri. Sebelumnya maaf, saya pakai kaos karena saya baru bangun tidur. Maaf banget ini mah. Di sini sebenarnya udah pernah kita bikin itu di minggu ke-7, pertemuan minggu ke-7. Datanya sudah lengkap, tapi di sini aku mau mencoba mengerjain lagi dari awal. Dimana langkah pertama itu datanya dimasukin dulu. Data yang dimasukin ini disesuaikan dengan data yang diambil pada minggu ke-6. Yang vertikal ini dia masukkan data dari tinggi si telurnya, sedangkan untuk horizontal itu untuk lebarnya. Nah, langkah berikutnya itu kita merata-ratakan dari hasil diameter horizontal dan vertikal, karena kita mau pakai datanya cuma satu panjang doang. Jadi di sini kita rata-ratain dari si horizontal dan vertikal. Rumusnya itu sama dengan average dan data sampingnya, data horizontal dan vertikal. Nanti di enter lalu dapat hasilnya sekian. Nah, langkah berikutnya itu kita mau mengambil range atau jangkauan. Rumusnya apa? Dia itu maksimal dari data yang kita ambil. Data yang ada itu di sini kita adanya dari F2 sampai F355 seingat saya. Lalu itu dikurangin dengan min F2 sama F355, hasilnya 1,33 mm. Nah, dari hasil ini kita lanjut ke kelas. Kelas ini dimana pakai rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali dengan log 10 dibuka kurung count, buka kurung lagi F2 F355 tutup kurung dan enter. Hasilnya itu 9,41. Nah, lanjut ke data interval. Untuk interval ini kita dapatkan dari range itu I1 dibagi dengan I2. Hasilnya 0,14. Ya, sambil zoom ya. Nah, karena kita dapat kelasnya ini dia 9,4, kita bulatkan ke atas jadi 10. Nah, dari sini kita buat kelasnya itu 1 sampai 10. Nah, dari sini kita itu cari batas bawah. Batas bawah ini didapatkan dari mana? Dia itu dari minimal si data yang kita punya. Jadi sama dengan min F2 F355. Dapat tuh 0,45. Nah, dari sini itu dia harusnya itu batas atasnya ini batas bawah ditambah dengan batas ditambahkan dengan interval. Jadi kita di sini itu J6 ditambah dengan I3 kalau nggak salah. Nah ya, tambah dengan I3, hasilnya 0,14. Salah, J6. Nah, hasilnya kan 0,9. Nah, dari sini itu kita batas bawah berikutnya itu kita ngambil dari batas atas sebelumnya. Jadi di sini itu K6. Nah, di sini dia tuh sama aja terus ke bawah. Dia tuh batas bawah ditambah dengan intervalnya. Jadi drag aja ke bawah.
karena dia itu intervalnya, kita mau intervalnya tuh 1 doang, saya 0,14 itu. Jadi kita di sini sebelum i-nya kita tambahkan tanda dolar, dan sebelum 3-nya itu kita tambahkan dolar. Kenapa? Jadi biar kalau kita drag ke bawah ini, si angkanya itu nggak berubah. Nah, seperti itu. Nah, ini drag ke bawah sampai 10 ini. Sehingga ini juga nanti di drag ke bawah. Jadi dapat hasilnya segini. Nah, dari sini itu kita pakai rumus yang panjang. Karena ini mungkinnya agak lama, kayaknya gue selipin aja video apalah Minecraft atau surf di sini. Jadi rumus kita untuk menghitung frekuensi ini, dia count if sama dengan count if, dan data kita titik koma kriterianya itu lebih besar sama dengan batas bawah, data lagi, lalu kriterianya lebih kecil dari batas bawah yang di kelas pertama, lalu terus pencet enter, nanti dia dapat. Nah, untuk berikutnya karena kita nggak bisa drag, jadi kita harus ketikin satu-satu, tapi bedanya itu masukin datanya. Jadi lanjut video Minecraft dah sekarang dah. Tadi supervisor Minecraft, gas. Mungkin mau nambahin, tapi di sini tabelnya langsung jadi karena tabelnya udah dimasukin. Sampai jumpa di sesi UAS. Bye bye.